Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu semua dari kelompok Permayuda. Di sini perkenalkan, nama saya Nurunisa Safa Alia dari Prodi Agroteknologi Universitas 11 Maret. Nah, di sore hari ini saya akan memberikan penyuluhan mengenai budidaya hidroponik sederhana di pekarangan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang sudah berkenan hadir di acara kali ini. Dan kenapa sih saya membahas tentang hidroponik ini? Karena sesuai dengan identifikasi masalah sasaran di Desa Sidoarjo ini tentang P2L atau pekarangan pangan lestari yang dilakukan di pekarangan, dan hidroponik ini dapat juga dilakukan di pekarangan. Sebelumnya hidroponik itu apa sih? Hidroponik itu kan teknik budidaya tanam yang dilakukan di air ya, tanpa media tanah. Nah, perolehan dari nutrisi hidroponik ini didapatkan dari air itu sendiri yang digunakan dalam hidroponik. Manfaat dari hidroponik itu sangatlah banyak. Nah, manfaatnya itu teknik budidaya hidroponik ini lebih steril dibandingkan dengan budidaya di lahan pertanian, karena biasanya hama-hama itu timbulnya dari tanah itu. Sedangkan hidroponik kan menggunakan air, jadi jaranglah ada hama yang keluar dari air gitu. Kecuali jika airnya itu memang nggak pernah diganti. Itu budidaya hidroponik ini kita menggunakan beberapa alat. Nah, alatnya ini seperti yang sudah saya bawakan di sini. Di sini ada styrofoam. Styrofoam ini bisa menggunakan styrofoam bekas. Misalnya kita habis membeli makanan, itu kan biasanya mendapati styrofoam seperti ini. Nah, kita bisa beri lubang di sini. Ini menggunakan cutter atau gunting gitu ya, dan yang sesuai ukuran dengan gelas yang nantinya akan dipakai. Nah, ini gelas plastik seperti ini. Yang ini juga dilubangi di bagian bawah ini. Agar apa? Agar nanti akar-akar dari tanaman itu bisa keluar dari sini, dan air yang nantinya akan diberikan di sini itu bisa naik ya untuk diserap oleh tanaman. Nah, cara penyusunannya kan ini udah dilubanginya seperti ini. Terus nanti ini juga sudah diberikan lubang. Ini lubangnya bisa 5 hingga 6, mungkin nggak harus terlalu banyak juga. Dan nanti dimasukkan ke dalam sini. Tapi diusahakan yang sesuai, jangan yang terlalu longgar seperti ini. Tapi bisa menggunakan yang pas gitu. Nah, nantinya akan seperti ini, dan seperti pada gambar itu ya. Bisa diletakkan di tengah ataupun di pinggir, tapi diusahakan itu bagaimana nanti air itu dapat diserap oleh tanaman. Nah, untuk medianya apakah cuma ini? Enggak, nanti akan ada kapas. Nah, kapas itu bisa digunakan 4 hingga 5 mungkin ya, yang sekiranya cukup gitu, yang nantinya dimasukkan ke dalam sini. Nanti ini untuk media tanam dari komoditas yang akan kita tanam. Nah, komoditas yang mudah untuk ditanam salah satunya adalah ini, biji sawi. Itu mudah untuk ditanam dalam proses hidroponik ini. Nanti mungkin bisa 2 hingga 3 benih yang ditanamkan di sini, dan nantinya di dalam sini akan diberikan air secukupnya aja. Jangan terlalu banyak, tapi jangan terlalu sedikit. Yang penting ini bisa terkena oleh airnya gitu. Untuk pemberian nutrisinya itu hanya air dulu hingga sekitar usia 4 minggu. Baru setelah 4 minggu kita dapat menggunakan NPK, pupuk NPK untuk nutrisinya. NPK bisa digunakan NPK Mutiara atau NPK Ponska. Nah, kalau yang Ponska itu mungkin lebih dianjurkan karena memiliki tambahan S, bukan hanya unsur N, P, dan K, tapi juga ada S di dalamnya. Kalau air itu terkena sinar matahari, biasanya akan berlumut. Nah, ketika airnya itu udah berlumut, harus diganti. Tapi sebaiknya sebelum sampai berlumut yang banyak itu udah diganti, agar nutrisinya juga tetap terjaga. Kekurangan dan kelebihan unsur hara itu dapat membuat tanaman itu mati, atau biasanya nanti tanaman itu di bagian sini ya
Di bagian sini nanti dari sini bisa menguning ke sini dan nanti akhir-akhirnya dia akan layu. Nah setelah layu itu pasti akan mati. Nah sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ditanyakan mengenai hidroponik ini. Baik, jika belum ada pertanyaan, mungkin ibu-ibu bisa kita sama-sama ya mencoba untuk membuat ini. Ibu-ibu bisa tirukan saya. Ini saya berikan ini. Dan ini ada kapas ya. Nah, ini kita kan kapas ada ini ya layer 1, layer 2 gitu. Kita bisa ambil hingga 4 layer agar kan nanti kalau kapas terkena air itu kan menyusut ya, ukurannya kapas di ya. Kemudian kita bisa taruh di dalam sini. Disesuaikan, jangan sampai tengah-tengahnya itu terlipat-lipat gitu. Nanti tumbuhnya kurang. Apakah seperti ini? Ya. Nah, jika sudah, nanti dimasukkan ke sini. Seperti yang tadi sudah saya bilang, untuk pembuatan styrofoam ini usahakan yang sesuai. Kalau ini punya saya kan terlalu longgar ya, jadinya tuh nanti akarnya tumbuhnya akan kurang maksimal. Ini diberikan air, diberi air sekitar ya seginilah ya. Tapi kalau terlalu sedikit nanti ininya tidak terkena air. Kalau nggak terkena air, dari mana si benih ini akan mendapatkan nutrisi kan? Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada penyuluhan kali ini adalah hidroponik itu merupakan sesuatu yang mudah untuk kita jalankan ya. Karena dengan media seperti ini saja tuh bisa menghasilkan sawi yang dapat dimanfaatkan untuk memasak ataupun juga bisa dibudidayakan secara lebih banyak dan bisa dijual gitu. Dan cara perawatannya setiap harinya pun mudah, kita tidak perlu menyiram karena hidroponik sudah mendapati air ya dari nutrisinya ini. Tapi diusahakan hidroponik itu jangan terkena air hujan, karena jika terkena air hujan, apalagi jika sudah memiliki nutrisi NPK ini, kalau terkena air hujan maka biasanya nutrisinya itu tidak akan berperan dengan maksimal seperti itu. Mungkin sekian saja penyuluhan yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk ibu-ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk bersama saya sharing-sharing dan berbagi pengetahuan mengenai hidroponik ini. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.